Ruang Dewa Beladiri, bab 1186 sampai dengan 1190. Bab 1186 mereka menginginkan penjelasan. Kalau begitu, berikan penjelasan kepada mereka. Realita pada dasarnya kejam. Di keluarga Ye, tempat yang dipenuhi para ahli dan yang kedalamannya mustahil untuk dipahami, Ye Siwen harus berhati-hati, sangat berhati-hati, dan bahkan lebih berhati-hati lagi. Kabar bahwa Ye Siwen telah melumpuhkan Jiagu Zhenghao menyebar dengan cepat ke seluruh keluarga Ye, menjadikannya pemuda yang paling banyak dibicarakan saat itu. Selain para master generasi senior yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, Ye Siwen pada dasarnya dikenal oleh masyarakat umum. Ketika berita itu sampai ke cabang kota Daun Gugur, Ye Junhai dan Ye Junyan terdiam. Ye Siwen baru saja pergi sebentar, dan insiden besar seperti itu telah terjadi, langsung menghancurkan karir seorang jenius. Setelah terdiam cukup lama, Ye Junhai berkata dengan gembira, "Kakak kedua, kita punya pewaris. Kita punya penerus. Masalah ini tidak mereda seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, 3 bulan berlalu begitu cepat, dan masalah ini menjadi semakin heboh." Tak lama kemudian, tersebar kabar bahwa Jiagu Zhenghao telah lumpuh. Ketika kabar itu sampai ke klan Jiagu, seluruh klan sangat marah. Mereka dengan suara bulat menuntut agar keluarga Ye menyerahkan Ye Siwen dan menggunakan darah Ye Siwen untuk menghapus aib klan Jiagu mereka. Namun, seperti yang Ye Sue dan yang lainnya duga, keluarga Ye mengabaikan tuntutan tidak masuk akal dari klan Jiagu dan hanya terlibat dalam pertandingan sparring biasa. Karena tinju dan kaki tidak memiliki mata, beberapa korban tak terhindarkan. Ketika keluarga Ye mengetahui jawaban ini, mereka semua merasakan kebanggaan dan kepuasan. Dulu, ketika Jiagu Zhenghao melumpuhkan beberapa elit keluarga Ye, klan Jiagu menolak untuk menghukumnya. Satu-satunya tindakan yang mereka ambil adalah secara terbuka menyatakan bahwa Jiagu Zhenghao berada di bawah tahanan rumah, padahal sebenarnya mereka telah membawanya ke alam rahasia untuk pelatihan. Setelah Jiagu Zhenghao muncul, tingkat kultivasinya meningkat drastis, yang menyebabkan insiden di mana ia mengejar ras iblis sejauh puluhan ribu mil hingga ke jantung wilayah mereka dan membunuh seorang jenius iblis. Dapat dikatakan bahwa kesombongan dan sikap angkuh Jiagu Zhenghao sebagian besar disebabkan oleh kelonggaran penuh dari klan Jiagu. Jika klan Jiagu tidak begitu lunak, Jiagu Zhenghao tidak akan bertindak sembrono seperti itu. Sementara dunia luar heboh membicarakannya, Ye Siwen tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Di halaman kediaman cabang keluarga Luo di kota Loye, ia segera mengasingkan diri setelah kembali, terus memperdalam pemahamannya tentang apa yang telah ia pelajari dalam pertempuran ini. Pertempuran ini juga sangat bermanfaat baginya. Setelah potensi dirinya terungkap, Jiagu Zhenghao menjadi lebih kuat darinya, memberinya kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya sambil bertarung. Sayangnya, sebelum mencapai puncak kemampuannya, Jiagu Zhenghao tidak mampu bertahan lebih lama lagi, tetapi ia tetap menerima banyak keuntungan. Dia juga tahu betul bahwa, dalam keluarga Ye, kekuatan adalah fondasi kedudukan seseorang. Hanya dengan kekuatan yang cukup seseorang dapat menjamin segalanya. Jika dia sampai patah lengan dan kakinya serta melumpuhkan kemampuan bela dirinya hari ini, berapa banyak orang yang akan memohon untuknya? Akankah keluarga Ye berperang dengan klan Jiagu demi dirinya? Itu sama sekali tidak mungkin. Terus terang, intinya hanya satu, sang pemenang tidak boleh disalahkan. Dia adalah pemenang sekarang, itulah sebabnya keluarga Ye membela dan melindunginya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah membakar kristal spiritual ini dengan sangat cepat dan akhirnya mendorong kultivasinya ke puncak tingkat kedua alam aspek Dharma. Meskipun kemajuannya sangat cepat, konsumsi kristal spiritual juga sangat cepat, hampir membakar kristal spiritual dengan kecepatan 50 juta kristal spiritual per hari. Orang lain menukarkan waktu untuk kultivasi, tetapi dia menggunakan kristal spiritual dan batu darah untuk mempercepat kemajuannya. Meskipun ini menghabiskan energi jauh lebih banyak daripada kultivasi normal, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dia tahu betul bahwa waktu mungkin merupakan sumber daya yang berlimpah bagi orang lain, tetapi baginya, itu adalah sumber daya yang paling langka. Tepat ketika ia hendak meningkatkan kultivasinya ke tingkat ketiga alam aspek Dharma, para petinggi yang sebelumnya mengabaikan keberadaannya akhirnya bereaksi. Utusan itu tak lain adalah Ye Sue. Ye Siwen tidak punya pilihan selain meninggalkan pengasingannya. Setelah 3 bulan berpisah, kultivasi Ye Sue bahkan lebih kuat dari sebelumnya,
dan dia benar-benar tidak jauh dari mencapai terobosan. Para jenius ini telah mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman yang jauh lebih banyak daripada orang biasa, sehingga begitu mereka berhasil menembus batasan, mereka dapat dengan cepat mencapai puncak kemampuan mereka. Sudah beberapa bulan berlalu, dan kultivasimu telah meningkat lebih jauh lagi. Jika kau memiliki tingkat kultivasi seperti ini beberapa bulan yang lalu, Jiagu Zheng Hao pasti bukan tandinganmu, dan dia bahkan tidak akan berhak memaksamu untuk menggunakan kekuatan penuhmu. Kata Yesue, sedikit kekaguman bahkan terlihat di wajahnya yang biasanya dingin. Namun, Ye Xiwen sama sekali tidak sombong. Dia jauh lebih kuat sekarang daripada saat dia bertarung melawan Jiagu Zheng Hao beberapa bulan yang lalu. Tapi itu hanya beberapa bulan yang lalu. Jika Jiagu Zheng Hao tidak menyia-nyiakan bulan-bulan itu, kultivasinya mungkin juga akan meningkat pesat. Dia tidak akan pernah meremehkan kecepatan kultivasi para jenius papan atas ini. Dibandingkan dengan Ye Xiwen, seorang jenius palsu, mereka adalah jenius sejati. Kejeniusan tidak pernah bisa diukur dengan pemikiran orang biasa. Hehe, Ye Xiwen tersenyum tipis. Aku penasaran, apa yang membawamu kemari kali ini? Ini masih tentang Jiagu Zheng Hao. Klan Jiagu menolak untuk membiarkan ini begitu saja dan bersikeras agar keluarga Ye kita memberikan penjelasan kepadanya. Mereka bahkan telah membawa masalah ini ke Balai Penegakan Hukum. Balai Penegakan Hukum kita bertanggung jawab atas hukum keluarga Ye, jadi bagaimana kita bisa membiarkan orang-orang ini mengendalikan kita? Jiagu Zheng Hao menginginkan penjelasan, tetapi kepada siapa kita dapat meminta keadilan ketika begitu banyak elit keluarga Ye kita telah lumpuh? Yesue berkata sambil tertawa dingin, ekspresinya tampak acuh tak acuh. Karena mereka menginginkan penjelasan, maka kita akan memberikannya. Kata Yesue dingin, ayo pergi, kau benar-benar beruntung kali ini. Ye Xiwen dan Yesue meninggalkan halaman cabang kota Daun Gugur dan langsung menuju Balai Penegakan Hukum di kota penyambutan tamu. Di tengah perjalanan, Ye Xiwen akhirnya mendengar Yesue menceritakan hal-hal tersebut kepadanya. Ternyata klan Jiagu tidak mau membiarkan masalah Jiagu Zheng Hao berlalu begitu saja, dan bersikeras agar keluarga Ye memberikan penjelasan. Secara khusus, Ye Xiwen ingin menghukum pelakunya, karena ia menyimpan kebencian yang mendalam. Selain itu, mereka juga menuntut agar keluarga Ye memberikan kompensasi berupa sejumlah besar sumber daya dan mengajukan banyak tuntutan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin keluarga Ye menerima hal ini? Mereka langsung menolak tawaran itu, tetapi klan Jiagu tidak berniat membiarkannya begitu saja. Sebaliknya, mereka mengirim kelompok utusan lain, bertekad untuk membuat keluarga Ye tunduk. Orang-orang di Balai Penegakan Hukum keluarga Ye semakin tidak sabar. Orang-orang di Balai Penegakan Hukum keluarga Ye ini bertanggung jawab atas hukum keluarga Ye dan biasanya merupakan tokoh-tokoh garis keras yang menganjurkan sikap tegas terhadap kekuatan asing. Pada saat ini, klan Jiagu benar-benar ingin mengancam Balai Penegakan Hukum dan menuntut penjelasan dari mereka, yang benar-benar membuat marah para petinggi Balai Penegakan Hukum. Karena mereka menginginkan penjelasan, maka mereka akan memberikan penjelasan. Mendengar perkataan Yesue, tampaknya ini bukanlah hal yang buruk, yang sedikit menenangkan Ye Xiwen. Ye Xiwen, apakah kau menyinggung perasaan seseorang di jajaran atas? Yesue tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini di tengah jalan. Mengapa kau mengatakan itu? Tanya Ye Xiwen, jantungnya berdebar kencang. Yesue terdiam sejenak, lalu berkata, seperti yang kau ketahui, aturan keluarga Ye kita adalah, baik itu keluarga cabang, keluarga utama, atau bahkan anak haram atau keturunan yang hilang, selama mereka menunjukkan bakat mereka sendiri, mereka akan dihargai oleh para petinggi dan diasuh. Misalnya, Ye Xing sekarang telah dibawa ke alam rahasia dan sedang diasuh dengan cermat, dengan tujuan untuk membuat namanya terkenal di upacara pemujaan leluhur. Ye Xiwen mengangguk. Dia tahu ini, baik itu keluarga atau sekte, jika mereka ingin makmur dalam jangka panjang, mereka harus memiliki kesadaran dan mekanisme untuk membina talenta dengan segala cara. Bahkan untuk Ye Fan, sudah diputuskan bahwa sebentar lagi seorang sesepuh dari platform yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun akan secara pribadi keluar dari pengasingan untuk membimbingnya dan mendidiknya dengan cermat. Yesue mengungkapkan sebuah informasi yang tidak diketahui Ye Xiwen, rencana masa depan Ye Fan diselimuti misteri, dan tidak jelas bagaimana rencana tersebut akan dilaksanakan. Namun, setelah dipikirkan kembali, hal itu dapat dimengerti,
mengingat bakat Yevan, bukanlah hal yang berlebihan jika para petinggi menaruh kepercayaan besar padanya. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai dirimu. Aku hanya mendengarnya dari orang lain, tetapi sepertinya beberapa petinggi tidak ingin kau menerima terlalu banyak sumber daya. Yesue ragu sejenak sebelum berkata, beberapa orang tampaknya sangat menentang pelatihanmu, itulah sebabnya pengaturanmu tertunda hingga sekarang. Yesue melirik ekspresi Yesiwen, yang tampaknya sama sekali tidak berubah. Dia tidak marah atau terkejut, dia hanya acuh tak acuh. Sikap ini justru yang paling mengkhawatirkan. Jika Yesiwen marah, itu berarti setidaknya dia peduli dengan pendidikan keluarga Ye. Tetapi sikap Yesiwen saat ini membuatnya menyadari bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan pendidikan keluarga Ye, atau lebih tepatnya, keluarga Ye tidak terlalu menarik baginya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Bahkan tanpa keluarga Ye, Yesiwen tetap mencapai level ini selama beberapa ratus tahun terakhir, bukan? Yesue menghela napas. Dalam hal loyalitas dan kekompakan terhadap keluarga Ye, tingkat loyalitas tertinggi tentu saja berada di antara mereka yang pada dasarnya tumbuh di keluarga Ye, diikuti oleh mereka yang telah bercabang, dan akhirnya kerabat sedarah dan anak-anak di luar nikah yang telah terpisah dari keluarga. Orang-orang ini tidak pernah menikmati manfaat dari sumber daya keluarga Ye. Karena mereka tidak menerima manfaat apapun, tentu saja tidak ada niat baik atau loyalitas dari mereka. Jika mereka hanya orang biasa, itu akan berbeda, tetapi mereka adalah para jenius seperti Yesiwen. Jika melewati tingkat ke-8 menara bela diri elit hanya membuktikan potensinya, maka melumpuhkan Jia Guzhenghao membuktikan bahwa dia sekarang memiliki kekuatan seorang jenius tingkat atas. Ironisnya, para petinggi, yang selalu rela mengeluarkan biaya besar untuk membina para jenius, kini justru berselisih pendapat, yang menyebabkan masalah berkepanjangan yang belum terselesaikan terkait penanganan Yesiwen. Memperlakukan bakat dengan cara ini pasti akan membuat orang-orang merasa terasing dan menjauh. Bab 1187 bergabung dengan Balai Penegakan Hukum. Kali ini, Yesue juga tidak mengerti tindakan para petinggi. Dia tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Bahkan dia sendiri memahami prinsip sesederhana itu, jadi mengapa para petinggi tidak memahaminya. Namun, urusan para petinggi bukanlah sesuatu yang bisa dia campuri saat ini. Mungkin suatu hari nanti, dia akan menjadi salah satu petinggi itu, tetapi jelas bukan sekarang, ketika dia masih terlalu kurang berpengalaman. Dia tidak memberitahu Yesiwen bahwa sikap para petinggi terhadap Yesiwen jelas bukan sekadar mengabaikannya. Bahkan, setelah Yesiwen melumpuhkan Jia Guzhenghao, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa mereka seharusnya menyerahkan Yesiwen begitu saja untuk meredakan kemarahan klan Jiagu. Bahkan pernah ada masanya hal itu dikatakan telah menjadi arus utama. Meskipun dia tidak mengatakannya, bagaimana mungkin Yesiwen tidak bisa menebaknya? Seperti yang Yesue duga, Yesiwen memang benar-benar acuh tak acuh terhadap hal ini. Dia tidak terlalu peduli dengan pelatihan yang diberikan keluarga Ye kepadanya. Bahkan, dia tidak bergantung pada keluarga Ye untuk mencapai posisinya sekarang, bukan? Pola asuh keluarga Ye sama sekali tidak diperlukan baginya. Meskipun dukungan keluarga Ye membawa lebih banyak manfaat, hal itu juga menghadirkan banyak hambatan, dan mungkin bukan alasan untuk merayakannya. Sebenarnya, jika bukan karena memenuhi keinginan terakhir pendahulunya, dia mungkin tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Ye seumur hidupnya. Hal-hal ini sama sekali tidak relevan baginya. Jika dia tidak ingin melatih mereka, dia bisa saja pergi tanpa pikir panjang. Aku mengerti, Yesiwen mengangguk dan berkata, namun, kami di Balai Penegakan Hukum tetap mendukungmu. Seperti kata pepatah, penghargaan dan hukuman harus seimbang. Karena aturan seperti itu telah ditetapkan, kamu seharusnya diberi penghargaan atas kinerja luar biasamu, bukan begitu? Kata Yesue sambil menatap Yesiwen. Yesiwen tampak agak tidak berkomitmen. Yesue melanjutkan, bagaimana menurutmu jika aku mengundangmu untuk bergabung dengan Balai Penegakan Hukum kami? Dia menatap Yesiwen dengan saksama. Jika orang lain memiliki bakat seperti itu, pasti banyak orang yang akan mencoba memenangkan hatinya. Mereka tidak akan pernah seperti Yesiwen, yang diabaikan dan tampak tidak diinginkan. Pada saat itu, mereka harus mengerahkan lebih banyak upaya dan sumber daya untuk memenangkan hati Yesiwen. Banyak orang menyadari potensi Yesiwen yang tak terbatas, tetapi bahkan orang-orang yang kejam pun masih ragu apakah akan memusuhi kekuatan tingkat tinggi yang menentang Yesiwen demi dirinya.
Inilah alasan mendasar mengapa hal ini tertunda hingga sekarang. Namun, Balai Penegakan Hukum tidak takut akan hal ini, karena memang tidak perlu. Mereka bertanggung jawab atas hukum keluarga Ye, dan jika mereka menegakkan hukum dengan serius, mereka pasti akan menyinggung perasaan orang lain. Dapat dikatakan bahwa musuh mereka tersebar di seluruh keluarga Ye, dan banyak orang tidak menyukai mereka. Menyinggung beberapa orang lagi tidak akan membuat perbedaan apapun. Sebaliknya, mampu membawa Ye Xiwen, seorang jenius yang tidak diinginkan siapapun, ke dalam kubu mereka tentu akan menjadi hasil terbaik. Sekarang yang tersisa hanyalah Ye Xiwen mengangguk setuju. Dibandingkan dengan Ye Xiwen terdiam. Di keluarga Ye, selain berbagai cabang dan subcabang yang memegang kekuasaan, hal terpenting adalah lembaga-lembaga ini, yang akan menjadi dukungan paling kokoh bagi berbagai anak ajaib. Balai Penegakan Hukum tidak diragukan lagi merupakan salah satu lembaga paling kuat di bidangnya, dan sekarang, bagi Ye Xiwen, yang baru saja kembali ke kampung halamannya, ia kekurangan dukungan yang kuat seperti itu. Keluarga cabang kota Loye jelas tidak dapat memberinya perlindungan seperti itu. Inilah mengapa mereka harus mengambil risiko menggunakan metode ekstrim seperti itu untuk menegakkan otoritas, itu adalah upaya terakhir. Jika dia didukung oleh cabang keluarga Ye yang berpengaruh, atau cabang keluarga utama, hasilnya akan sangat berbeda. Dia tidak perlu mengambil risiko apapun untuk mencapai efek mengintimidasi orang lain. Sama seperti Ye Xing, meskipun dia juga anak haram, siapa yang berani meremehkannya? Dia baru saja diakui sebagai anggota keluarga dan langsung dibina sebagai jenius kunci. Ye Xiwen setuju. Bergabung dengan Balai Penegakan Hukum saat ini hanya akan membawa keuntungan bagimu dan tidak akan merugikanmu. Ye Mo tiba-tiba angkat bicara untuk mengingatkannya, kecuali kau berencana untuk segera meninggalkan keluarga Ye, kau harus mencari pelindung yang kuat di dalam keluarga raksasa ini. Balai Penegakan Hukum adalah pilihan yang baik. Jika Balai Penegakan Hukum turun tangan untukmu kali ini, pasti tidak akan menimbulkan kehebohan sebesar ini. Ye Xiwen setuju dengan perkataan Ye Mo. Dia benar sekali. Yang dibutuhkan Ye Xiwen sekarang adalah pohon yang kokoh untuk melindunginya dari angin dan hujan. Meninggalkan keluarga Ye adalah pilihan yang tidak bisa dia pilih lagi. Dia akhirnya berhasil menorehkan namanya di keluarga Ye. Jika dia pergi sekarang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dan ini sama sekali bukan niat Ye Xiwen. Jika dia ingin tetap tinggal, markas penegak hukum tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Ketika dia berada di masa-masa tersulitnya, orang-orang di markas penegak hukum mengulurkan tangan perdamaian, yang sangat berarti baginya. Meskipun dia kejam terhadap musuh-musuhnya, dia sama sekali bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia tahu betul siapa yang baik kepadanya. Seperti yang dia sendiri katakan, dia memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukannya, sebuah pertukaran sederhana dengan nilai yang setara. Ini adalah situasi yang menguntungkan semua pihak. Dengan bergabung dengan Balai Penegakan Hukum, Balai Penegakan Hukum mendapatkan seorang jenius baru untuk dikabulkan, yang juga memberikan jaminan tambahan untuk kemakmurannya dalam jangka panjang. Ye Xiwen juga mendapatkan pendukung yang dapat diandalkan. Memikirkan hal itu, dia tanpa ragu mengangguk, sambil berkata, bergabung dengan Balai Penegakan Hukum adalah hal yang selama ini saya nantikan. Ye Xue akhirnya tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, kita akan menjadi rekan seperjuangan mulai sekarang. Jangan khawatirkan klan Jiagu itu, Balai Hukum Ziu kita akan mengurus mereka. Dibandingkan dengan fakta bahwa mereka berdua adalah anggota keluarga Ye, dan sama-sama anggota dari lembaga penegak hukum yang sama, mereka lebih dekat. Keluarga Ye telah ada selama bertahun-tahun, dengan ratusan juta anggota. Mereka sudah melampaui tingkat kekerabatan kelima, dan selain memiliki nama keluarga Ye yang sama, ikatan darah mereka tidak banyak lagi. Meskipun mereka disebut bersaudara, sebenarnya mereka sangat jauh satu sama lain. Sebaliknya, orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga ini cenderung memiliki hubungan yang lebih baik. Namun, para petinggi yang memusuhi saya mungkin akan melampiaskan kemarahan mereka pada aula penegakan hukum, dan kemudian, Ye Xiwen menatap Ye Xue, maksudnya sudah sangat jelas orang-orang itu mengincarnya, dan jika dia bergabung dengan aula penegakan hukum, maka masalah-masalah ini mungkin akan dipindahkan ke aula penegakan hukum juga. Mereka hanyalah bajingan kecil, menggunakan taktik licik terhadap sesama mereka. Orang macam apa mereka ini? Kata Ye Xue dengan nada menghina.
Balai Penegakan Hukum dikenal karena pendiriannya yang keras terhadap orang luar, dan karena itu, mereka adalah yang paling tidak toleran terhadap orang-orang yang bersekongkol melawan sesama mereka di belakang mereka. Karena kau telah bergabung dengan Balai Penegakan Hukum kami, kau sekarang adalah bagian dari kami. Bukan urusan mereka untuk mengeluh. Seseorang akan menangani masalah ini. Ye Siwen mengangguk. Dengan jaminan ini, dia merasa jauh lebih tenang. Tanpa terasa, keduanya telah tiba di Balai Penegakan Hukum di kota Yingke. Berbeda dengan suasana santai kunjungan mereka sebelumnya, para murid di Balai Penegakan Hukum kini tampak serius dan tegang. Hal ini karena Balai Penegakan Hukum sedang menyambut utusan dari klan Jiagu. Mereka tidak datang dengan niat baik, sebaliknya, mereka datang untuk menginterogasi mereka. Ketika mereka melihat Yesue masuk, mereka semua menyambutnya. Kemudian, ketika mereka melihat Ye Siwen di belakangnya, mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Sebenarnya, semua suka duka beberapa hari terakhir dimulai dengan Ye Siwen, yang baru saja kembali dari luar untuk menghormati leluhurnya. Namun, karena Yesue ada di sana, mereka tidak berani mengajukan pertanyaan lagi dan hanya menyaksikan Ye Siwen dan Yesue memasuki aula dalam. Begitu Ye Siwen memasuki aula dalam, dia mendengar teriakan keras. Jadi, kalian tidak berencana menyerahkan pencuri kecil itu? Sebuah suara dingin bertanya dari dalam. Ini bukan hal yang baik untuk hubungan baik yang telah lama terjalin antara kedua klan kita. Jika ini benar-benar menyebabkan keretakan total antara kedua klan kita, apakah kalian, orang-orang dari Balai Penegakan Hukum, berani bertanggung jawab? Keduanya memasuki aula, di mana mereka melihat seorang lelaki tua berjubah hitam duduk di kursi utama. Ia berambut putih dan berwajah muda, serta tampak sangat santai dan puas. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua berpakaian rami, menatapnya dengan tajam dan menegurnya. Di belakang lelaki tua berjubah rami itu, beberapa ahli menatap marah ke arah lelaki tua berjubah hitam. Jika tatapan bisa membunuh, lelaki tua berjubah hitam itu pasti sudah terbunuh ribuan kali. Situasi di arena terlihat jelas sekilas. Ye Siwen sudah diingatkan oleh Yesue, jadi dia tentu tahu siapa orang-orang ini. Pria tua berjubah hitam yang duduk di kursi utama kemungkinan adalah Ye Zentian, kepala Balai Penegakan Hukum saat ini. Di antara banyak anggota berpangkat tinggi keluarga Ye, dia juga merupakan seorang ahli yang sangat terkenal, bukan hanya karena kekuatannya yang tinggi, yang telah lama melampaui alam aspek Dharma, tetapi juga karena penegakan hukumnya yang ketat dan ketidakberpihakannya. Banyak orang telah jatuh ke tangannya. Ketika orang-orang menggambarkannya, mereka akan mengatakan bahwa dia seperti batu di jamban, bau dan keras, tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun terhadapnya. Pria tua lainnya yang mengenakan pakaian dari rami kemungkinan adalah utusan klan Jiagu kali ini, dan di belakangnya terdapat banyak ahli dari klan Jiagu. Meskipun jumlah mereka banyak, mereka tidak berani bersikap lancang di hadapan Ye Zentian. Mereka tahu bahwa lelaki tua ini adalah sosok menakutkan yang bisa mengubah mereka menjadi debu hanya dengan satu tamparan. Bahkan lelaki tua berpenampilan garang dengan pakaian rami itu pun tak berani bersikap lancang di hadapannya, kalau tidak ia akan benar-benar dipukuli sampai mati dan tak akan ada yang bisa diajak berunding. Sifat buruk Ye Zentian tidak hanya dikenal di keluarga Ye, tetapi juga di tempat lain. Urusan keluarga Ye kami bukan urusanmu. Bahkan jika anak-anak kami melakukan kesalahan, keluarga Ye lah yang harus mendisiplinkan mereka. Bukan hakmu untuk memberitahu kami apa yang harus kami lakukan. Ye Zentian sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini, berbicara dengan tenang namun cukup tegas sehingga ekspresi anggota klan Jiagu sedikit berubah. Bab 1188 menamparkan wajahmu. Mereka sudah tahu sejak awal bahwa orang tua ini sulit ditaklukkan dan dikenal karena pendiriannya yang keras dalam urusan luar negeri. Bahkan, sebagian besar penegak hukum atau Departemen Peradilan Pidana yang memiliki kekuatan besar terdiri dari individu-individu yang keras kepala dan pantang menyerah seperti ini. Mereka biasanya bertanggung jawab atas hukum dan disiplin, tetapi ketika berhadapan dengan banyak penjahat, kata-kata tidak berguna, mereka harus mengambil tindakan tegas. Namun, keluarga Ye menolak untuk mengalah, mengklaim bahwa itu adalah masalah internal dan bahwa jika Ye Siwen perlu ditangani, itu seharusnya menjadi tanggung jawab Balai Penegakan Hukum. Mereka dengan lihai mengalihkan masalah tersebut, memaksa keluarga Ye untuk datang ke Balai Penegakan Hukum untuk memberikan tekanan. Namun, pria tua di hadapan mereka itu ternyata jauh lebih sulit dihadapi daripada yang dikabarkan,
ia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kau, jangan lupa, Jia Gu Zheng Hao kita lumpuh karena Ye Xiwenmu. Kata lelaki tua berpakaian rami itu dingin. Lalu kenapa kalau dia tidak berguna? Biar ku katakan yang sebenarnya, Ye Xiwen itu hanyalah keturunan kita yang terpisah dari kita. Dia tidak pernah menerima pelatihan apapun dari keluarga Ye kita. Jia Gu Zheng Hao mu bahkan tidak bisa mengalahkannya. Dia hanya sampah. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membantumu menemukan si palsu itu. Dia tidak berharga untuk dilatih. Lebih baik kau mencari jenius sejati untuk dilatih. Kata Ye Zentian tanpa basa-basi. Begitu Ye Xiwen masuk, dia mendengar suara itu dan langsung merasakan aura yang mendominasi, semacam ketangguhan dan aura kuat yang terpancar dari tulang-tulangnya. Pada saat itu, orang-orang lain di aula juga memperhatikan Ye Xue dan Ye Xiwen masuk. Ye Xue segera melangkah maju dan berkata, "Tuan, Ye Xiwen telah tiba." Ye Xiwen melirik Ye Zentian, lalu ke Ye Xue. Ternyata guru Ye Xue sebenarnya adalah kepala aula penegakan hukum. Tak heran dia menyelesaikan perselisihan antara cabang kota Loye dan kota Fuyang hanya dengan beberapa kata. Dengan kepala seperti itu sebagai gurunya, Ye Xue pada dasarnya dapat dianggap sebagai kepala muda aula tersebut. Begitu mendengar nama Ye Xiwen, para ahli dari klan Jiagu langsung menoleh dan menatapnya dengan tatapan tajam. Dalang di balik kesibukan mereka baru-baru ini tak lain adalah Ye Xiwen. Klan Jiagu bahkan mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Ye Xiwen. Mungkin melumpuhkan seorang jenius bukanlah pukulan besar bagi klan Jiagu, tetapi prestise klan tidak boleh ternoda. Ye Xiwen segera merasakan beberapa aura mengerikan menyelimutinya. Orang-orang ini tampak biasa saja, tetapi mereka mungkin semua adalah ahli tingkat ke-9 dari alam aspek Dharma. Hanya dengan tekanan mereka dapat menghancurkan seorang ahli tingkat pertama atau kedua dari alam aspek Dharma hingga mati. Ini bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Jika pikiran seseorang tidak cukup kuat, ia mungkin akan roboh di tempat. Namun, mereka salah memilih target. Ye Xiwen jelas bukan seperti seniman bela diri tingkat pertama atau kedua dari alam aspek Dharma yang pernah mereka temui sebelumnya. Di bawah kulitnya, saat ia diselimuti aura yang menindas, esensi ilahinya secara otomatis memantul, menyebar di permukaan kulit dan menghalangi semua kekuatan penindas. Tekanan apa yang dapat dibandingkan dengan kekuatan ilahi yang luar biasa, atau esensi ilahi emas yang terkandung dalam diri Ye Xiwen? Itu semua hanyalah permainan anak-anak. Terlebih lagi, bahkan jika mereka mampu menembus segel ilahi, mereka tetap tidak dapat melukai kesadaran ilahi Ye Xiwen, yang selalu diselubungi oleh pohon kuno Mingxin. Oleh karena itu, jika kita bertanya siapa di dunia ini yang paling tidak takut dengan tekanan seperti itu, Ye Xiwen pasti termasuk di antaranya. Saat ini, Ye Zentian, yang duduk di kursi utama, tampaknya tidak berniat untuk ikut campur menyelesaikan situasi tersebut. Sebaliknya, ia memperhatikan Ye Xiwen dengan tatapan penuh arti, mengamati bagaimana Ye Xiwen akan menangani situasi tersebut, atau lebih tepatnya, berapa lama ia mampu bertahan. Dia sudah lama mendengar tentang jenius yang baru-baru ini meraih ketenaran di keluarga Ye. Fakta bahwa dia dapat dengan mudah melewati tingkat ke-8 menara bela diri elit sudah cukup untuk menunjukkan bakatnya. Dia juga berani melumpuhkan Jia Gu Zheng Hao dan menyeret keluarga Ye ke dalam pusaran ini, yang menunjukkan bahwa dia tidak hanya kuat tetapi juga licik dan berani menimbulkan masalah. Dia sangat puas dengannya dalam segala hal. Jika sekadar Ye Xiwen melewati lantai 8 menara seni bela diri saja tidak cukup untuk memikatnya agar merekrutnya ke dalam balai penegakan hukum, maka pertarungan selanjutnya dengan Jia Gu Zheng Hao lah yang membuatnya mempertimbangkan untuk membawa Ye Xiwen bergabung. Bagian penegakan hukum menangani hal-hal yang menyinggung perasaan orang, jadi tidak takut menimbulkan masalah adalah kriteria yang sangat penting. Jika Anda hanya memikirkan rasa takut menyinggung perasaan orang sepanjang hari, maka Anda sebaiknya tidak melakukan pekerjaan Anda di bagian penegakan hukum. Ye Xiwen hanya tersenyum, melangkah maju, dan aura menekan yang menyelimutinya lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Dia melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan berkata, Ye Xiwen memberi salam kepada ketua aula. Semua orang menatap Ye Xiwen dengan takjub, tidak menyangka dia bisa menembus aura yang menindas dengan begitu mudah, seolah-olah aura itu tidak pernah ada. Entah itu Ye Zentian, lelaki tua berpakaian rami, atau para ahli dari klan Jiagu, mereka semua pasti merasa bahwa pemuda ini memang luar biasa. Namun,
Tatapan Ye Zentian ke arah Ye Siwen dipenuhi dengan kekaguman yang semakin besar, sementara mata para ahli dari klan Jiagu dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih kuat, tanpa berusaha menyembunyikan niat membunuh mereka terhadap Ye Siwen. Ini bukan hanya karena dia telah melumpuhkan Jiagu Zhenghao, tetapi juga karena ahli muda yang menjanjikan seperti itu bukanlah hal yang baik bagi seluruh aliansi 100 klan. Bagus, tidak buruk, pantas menjadi pria dari keluarga Ye. Ye Zentian mengangguk puas, lalu berkata, bukankah klan Jiagumu juga ingin kami memberikan penjelasan kepadamu? Tepat sekali, apapun alasannya, faktanya anak ajaib klan kita telah lumpuh. Jika kita tidak diberi penjelasan, kita tidak akan membiarkannya begitu saja. Kata lelaki tua berjubah rami itu dengan tergesa-gesa. Karena kau menginginkan penjelasan, maka kami akan memberikannya. Kata Ye Zentian dengan nada mengejek. Ye Siwen, apakah kau tahu kejahatanmu? Jantung Ye Siwen berdebar kencang. Mengapa dia di sini untuk menginterogasinya? Namun, ketika dia melihat Ye Zentian lagi, tidak ada sedikit pun kegarangan di matanya. Dia segera rileks dan berkata dengan lantang, aku tidak tahu kejahatan apa yang telah kulakukan. Dalam latihan bela diri, cedera yang tidak disengaja adalah hal yang tak terhindarkan. Mendengar itu, para ahli dari klan Jiagu hampir muntah darah. Tak tahu malu, apakah itu yang disebut cedera akibat kecelakaan? Mereka sudah mengetahui keseluruhan ceritanya. Ye Siwen, melumpuhkan tangan, kaki, dan kemampuan bela diri Jiagu Zhenghao satu persatu setelah ia kehilangan kemampuan bertarungnya. Bisakah ini dijelaskan sebagai cedera yang tidak disengaja? Tentu saja, mereka sama sekali mengabaikan fakta bahwa Jiagu Zhenghao lah yang bersikeras untuk berurusan dengan Ye Siwen sejak awal. Di mata mereka, apa masalah sekecil itu? Jika Ye Siwen terbaring di tempat tidur saat ini, dia hanyalah sampah lain yang telah dilumpuhkan oleh Jiagu Zhenghao. Tetapi sekarang Jiagu Zhenghao terbaring di tempat tidur dan tidak dapat bergerak. Mungkinkah ada hal yang lebih serius dari ini? Adapun fakta bahwa Jiagu Zhenghao yang memulai masalah, itu sama sekali tidak penting. Kekaguman Ye Zentian semakin dalam, dan dia berkata, baiklah, karena kau mengaku tidak bersalah, maka aku akan mengizinkanmu bergabung dengan Aula Penegakan Hukum. Apakah kau bersedia? Jika Ye Zentian mengajukan pertanyaan itu secara tiba-tiba, Ye Siwen mungkin akan ragu-ragu. Namun, Ye Sue telah mengingatkannya, jadi Ye Siwen sudah siap dan melangkah maju tanpa ragu-ragu, berkata, ini suatu kehormatan bagi saya. Haha, bagus sekali. Saya, kepala Aula ini, akan secara pribadi menyetujui bergabungnya Anda ke Aula Penegakan Hukum kami hari ini. Saya akan meminta Ye Sue secara pribadi mengantar Anda untuk menyelesaikan formalitas dan menerima tanda pengenal Anda sebentar lagi. Ye Zentian tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, lelaki tua berpakaian rami dan para ahli dari klan Jiagu menatap kosong ke arah dua orang yang bernyanyi serempak, agak tercengang. Namun, mereka dengan cepat diliputi amarah, tubuh mereka sedikit gemetar karena diliputi kemarahan. Mengakui, inilah penjelasan yang ingin diberikan keluarga Ye kepada mereka. Pelaku yang melumpuhkan anak didik andalan klan mereka tidak hanya lolos dari hukuman, tetapi juga akan dimasukkan ke dalam balai penegakan hukum. Perlu saya katakan lebih banyak lagi. Mengakulah, jika kamu ingin mengaku, kami akan memberikan penjelasan. Namun, penjelasan ini bukanlah jenis penjelasan yang mereka inginkan sama sekali. Di mata mereka, penjelasan ini seperti tamparan di wajah, membuat mereka pusing dan kehilangan arah. Ini adalah tamparan di muka, dan dilakukan tepat di depanmu, membuatmu tak punya muka sama sekali. Tentu saja, mereka tidak akan ingat bahwa mereka pernah menamparkan wajah keluarga Ye. Setelah beberapa elit keluarga Ye lumpuh, Jiagu Zhenghao hanya dikurung dalam sel isolasi. Dapat dikatakan bahwa seluruh keluarga Ye menahan napas, hanya menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Sekarang mereka akhirnya membalas dendam, dan tamparan itu keras dan menggelegar. Anda, Tuan Ye, apakah Anda mengabaikan persahabatan antara kedua klan kita dan melindungi pembunuh ini dengan melakukan hal ini? Kata lelaki tua berpakaian rami itu, mencoba menenangkan dirinya. Pergi sana, persahabatan macam apa yang dimiliki kedua klan kita? Kalaupun ada, itu adalah permusuhan berdarah. Ye Zentian mencibir dan berkata tanpa sopan santun. Klan Jiagu adalah salah satu dari 10 klan kerajaan di aliansi 100 klan, sementara keluarga Ye adalah kekuatan hegemonik di antara umat manusia.
Kedua belah pihak telah bertarung sampai mati demi klan masing-masing. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka memiliki permusuhan berdarah. Bukankah kau menginginkan penjelasan? Sekarang setelah kami memberikannya, apalagi yang ingin kau katakan? Kata Ye Zentian sambil menatap lelaki tua berpakaian rami itu. Sarkasmenya sangat terasa. Bagus, bagus, bagus. Lelaki tua berpakaian rami itu sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Saat datang, ia tak pernah menyangka penjelasan yang diberikan keluarga Ye akan seperti ini. Mereka langsung ditampar di muka, dan tamparan itu keras dan jelas. Itu memalukan, penghinaan yang terang-terangan, kalian semua akan menyesali ini. Pria tua berjubah rami itu sangat marah sehingga dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia segera mengibaskan lengan bajunya, memimpin para ahli klan Jiagu yang sama-sama marah menjauh dari aula. Mereka tahu betul bahwa meskipun Ye Siwen berada tepat di depan mereka tidak bisa bergerak, karena kepala aula penegakan hukum yang sangat kuat itu berdiri tepat di sebelahnya. Tetap tinggal hanya akan membawa mereka pada penghinaan lebih lanjut. Bab 1189 Perburuan. Kamu pasti akan menyesali ini. Ancaman lelaki tua berjubah rami itu masih bergema di aula, tetapi ketiga orang di dalamnya sama sekali tidak memperhatikannya. Kau telah melakukan pekerjaan yang sangat baik, kata Ye Zentian. Aku sangat puas. Sekarang kau telah memilih untuk bergabung dengan Balai Penegakan Hukum keluarga Ye kami. Kau akan menjadi anggota Balai Penegakan Hukum kami mulai sekarang. Aku tahu sedikit tentang urusan ayahmu. Beberapa orang menggunakan ini untuk membuat masalah, tetapi mereka harus meminta izin kepadaku jika aku bersedia. Ye Siwen mendengar seorang pejabat tinggi menyebut nama ayahnya, Ye Junsan, sekali lagi. Dia ingin bertanya lebih banyak tentang ayahnya, tetapi dilihat dari ekspresi Ye Zentian, sepertinya dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Ketika ditanya, paman tertua dan paman ketiganya tampak enggan memberitahu Ye Siwen tentang orang tuanya, sehingga Ye Siwen masih hanya memiliki pemahaman yang samar tentang masalah tersebut. Semakin mereka bungkam, semakin penasaran Ye Siwen. Jelas, kematian orang tuanya tidak sesederhana itu. Setidaknya tidak seperti yang digambarkan begitu saja oleh orang-orang ini. Namun, dia tidak memaksa untuk membahas masalah itu, karena dia tahu betul bahwa karena mereka tidak berbicara, kemungkinan besar itu melibatkan beberapa hal tersembunyi dari keluarga Ye, atau lebih tepatnya, beberapa orang tidak ingin dia mengetahuinya. Jika dia mengetahuinya sekarang, mungkin itu tidak akan bermanfaat baginya. Satu-satunya cara adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Setelah kekuatannya meningkat, mengetahui apapun akan menjadi hal yang mudah. Sikap Ye Zentian juga sedikit membuatnya senang. Dengan perlindungan dari lembaga raksasa seperti Balai Penegakan Hukum, dia pasti bisa lebih tenang. Para anggota klan Jiagu ini tidak bisa berbuat apa-apa secara terang-terangan, tetapi kita tetap harus waspada terhadap mereka yang mengirim orang secara diam-diam. Kata Ye Zentian, jadi, kalian juga harus berhati-hati secara pribadi. Selama kalian tetap berada di keluarga Ye, seharusnya tidak ada masalah besar. Tetapi jika kalian meninggalkan keluarga Ye, sebaiknya rahasiakan keberadaan kalian sebisa mungkin. Ye Siwen mengangguk, dia tidak percaya klan Jiagu akan membiarkan ini begitu saja. Di mata para petinggi klan Jiagu, melumpuhkan Jiagu Zhenghao mungkin masalah kecil, tetapi kenyataan bahwa klan Jiagu telah dipermalukan oleh keluarga Ye adalah masalah besar. Mereka mungkin tidak dapat berbuat apapun terhadap keluarga Ye yang kuat, tetapi berurusan dengan Ye Siwen akan sangat mudah. Mungkin kemampuannya untuk mengalahkan Jiagu Zhenghao, yang berada di puncak tingkat kelima alam aspek Dharma, sudah sangat hebat di mata banyak orang. Namun, bagi klan Jiagu, yang penuh dengan para ahli, itu belum cukup. Mereka dapat dengan mudah menemukan sekelompok orang yang lebih kuat darinya. Kau belum pernah berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur sebelumnya. Ini adalah kesempatan besar untuk mengharumkan namamu, jadi kau harus memanfaatkannya. Kata Ye Zentian kepada Ye Siwen. Di dalam keluarga Ye, Ye Siwen tidak memiliki pendukung yang kuat. Keluarga cabang di kota Loye hanyalah afiliasinya, bukan pendukungnya. Oleh karena itu, saat ini, Balai Penegakan Hukum menjadi satu-satunya pendukung kuatnya. Ya, Ye Siwen mengangguk. Awalnya dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi di upacara pemujaan leluhur. Awalnya dia acuh tak acuh, karena itu bukan masalah besar. Namun, zaman telah berubah, dan situasinya berbeda sekarang.
Dengan beberapa anggota berpangkat tinggi dari keluarga Ye berada di jajarannya sendiri dan klan Jiagu mengancamnya dari luar, Ye Xiwen tidak bisa lagi bersikap low profile. Terus bersikap low profile berarti tetap tidak dikenal, dan dia bahkan mungkin tidak tahu bagaimana dia meninggal. Sebaliknya, semakin cemerlang dan terkenal dia, semakin sedikit orang yang berani menyentuhnya. Semakin banyak bakat yang dia tunjukkan, semakin kuat tekad para petinggi keluarga Ye untuk melindunginya, sehingga menyingkirkan banyak ancaman potensial. Baiklah, Ye Sue, bawa dia ke bawah untuk menyelesaikan formalitas bergabung dengan aula penegakan hukum kita. Dipimpin oleh Ye Sue, Ye Xiwen dibawa ke aula samping gedung penegakan hukum untuk menyelesaikan prosedur bergabung dengan gedung penegakan hukum. Dengan bimbingan langsung dari Ye Sue, pengurusan dokumen Ye Xiwen berjalan sangat lancar dan cepat. Tak lama kemudian, token Ye Xiwen pun diproduksi, berisi dokumen identitas Ye Xiwen dan beberapa informasi dasar. Simpan token ini baik-baik, ini adalah identitasmu, dan kau akan membutuhkannya untuk menerima misi dan hal-hal semacamnya. Kata Ye Sue, menerima misi ini, mata Ye Xiwen berbinar, ya, seperti organisasi lain, Balai Penegakan Hukum kami juga memiliki tugas-tugasnya sendiri. Selain tugas-tugas rutin yang diberikan seperti patroli, ada juga beberapa tugas tingkat tinggi. Tergantung pada levelnya, tugas-tugas yang dapat diterima berbeda-beda. Kata Ye Sue, tingkatan, bagaimana tingkatan-tingkatan ini dibagi? Tanya Ye Xiwen, aula penegakan hukum kami memiliki tingkatan yang sama dengan lembaga lain, dibagi menjadi tingkatan besi, perunggu, perak, emas, kristal, dan berlian. Setiap tingkatan memiliki kekuatan yang berbeda. Umumnya, orang yang baru masuk aula penegakan hukum berada di tingkatan besi. Seiring dengan peningkatan kontribusi mereka kepada aula penegakan hukum, tingkatan mereka akan naik secara alami. Orang-orang di berbagai tingkatan dapat menerima gaji dari aula penegakan hukum kami setiap tahun. Kata Ye Sue, tingkat tertinggi, berlian, hanya dipegang oleh satu orang di seluruh aula penegakan hukum, ketua aula kita. Dia memiliki wewenang untuk memobilisasi semua kekuatan aula penegakan hukum dan mengakses semua informasi. Bahkan di dalam keluarga Ye, dia adalah salah satu tokoh terkemuka. Tingkat kristal sedikit lebih rendah dari tingkat berlian, biasanya dipegang oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti tetua atau wakil ketua aula. Tingkat ini berada di urutan kedua setelah tingkat berlian dan juga mewakili individu-individu dengan kekuatan yang signifikan. Selanjutnya adalah tingkat emas. Individu tingkat emas umumnya adalah tokoh-tokoh penting di aula penegakan hukum kita dan menikmati banyak hak istimewa. Selain mengumpulkan poin kontribusi, ada cara lain, ketika kultivasi Anda melampaui alam aspek Dharma, Anda akan secara otomatis naik ke tingkat emas. Para ahli tingkat emas, selain memiliki kekuatan yang lebih rendah daripada para ahli tingkat kristal, kurang lebih setara dalam status. Lalu ada tingkat perak. Tingkat perak dianggap sebagai tingkat menengah di aula penegakan hukum. Banyak ahli di alam aspek Dharma berada di tingkat perak, termasuk saya sendiri. Namun, poin kontribusi yang saya kumpulkan hampir cukup untuk menaikkan saya ke tingkat emas. Kata Ye Sue, di bawah tingkat perak ada tingkat besi dan perunggu, yang merupakan dua tingkat dasar dari seluruh aula penegakan hukum. Selain menerima misi, mereka juga perlu menyelesaikan beberapa tugas dasar yang diberikan oleh aula sesekali, seperti berpatroli dan menyelesaikan perselisihan keluarga. Tentu saja, mengingat kekuatanmu dan kontribusi besar yang kau berikan kepada keluarga Ye kali ini, kau langsung dipromosikan ke tingkat perak saat masuk, dan kau tidak perlu melakukan tugas-tugas yang membosankan dan sepele itu. Mendengar ini, Ye Xiwen mengerti, emas, kristal, dan berlian adalah tingkatan yang lebih tinggi, perak adalah tingkatan menengah, dan perunggu serta besi adalah tingkatan yang lebih rendah. Untuk mendapatkan promosi, selain mengumpulkan poin kontribusi, ada cara lain meningkatkan kekuatan. Tentu saja, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Yang lain perlu bekerja keras untuk mengumpulkan poin kontribusi, sementara yang kuat dapat dengan mudah mendapatkan promosi istimewa. Hanya mereka yang memiliki kekuatan yang memiliki hak asasi manusia, tanpa kekuatan, Anda bukan apa-apa. Namun, kata-kata Ye Sue juga melegakannya. Jika dia harus melakukan tugas-tugas membosankan itu setiap hari, seperti berpatroli di berbagai kota, dia mungkin akan menjadi gila. Meskipun peringkat perak bukanlah level yang sangat tinggi, itu bisa menyelamatkannya dari banyak masalah.
Apa kau tidak dengar? Bahkan Yesue pun sekarang hanya berperingkat perak, jadi tidak ada yang perlu diributkan. Konsumsi kristal spiritual dan batu darah Yesiwen saat ini sangat tinggi, dan dia khawatir tidak memiliki sumber pengisian yang stabil. Sekarang, satu sumber telah dikirimkan kepadanya. Selama dia dapat terus menyelesaikan tugas-tugas aula penegakan hukum, kristal spiritualnya akan terus terisi kembali. Jika tidak, gaji yang dibayarkan oleh aula penegakan hukum setiap tahunnya tidak cukup bagi kebanyakan orang untuk berkultivasi, apalagi bagi seseorang seperti Yesiwen yang mengonsumsi banyak energi spiritual. Selain itu, seiring dengan peningkatan kekuatannya, kristal spiritual yang dimilikinya secara bertahap menjadi tidak mencukupi. Dengan setiap kemajuan, kebutuhannya akan energi spiritual meningkat secara eksponensial. Aku akan pergi memeriksa balai misi sebentar lagi dan melihat misi apa yang bisa kuambil. Kata Yesiwen, aku sangat membutuhkan kristal spiritual sekarang, jadi aku perlu mengambil beberapa misi yang bisa memberiku kristal spiritual. Ngomong-ngomong, ada sebuah misi yang awalnya aku rencanakan untuk kulakukan sendiri, tapi sekarang aku akan mengasingkan diri bersama guruku, dan aku khawatir aku tidak akan bisa keluar untuk waktu yang lama. Mungkin sekitar setengah tahun sebelum aku bisa keluar lagi. Kata Yesue, 6 bulan, jadi kau tidak akan ikut serta dalam upacara pemujaan leluhur. Tanya Yesiwen, upacara pemujaan leluhur akan diadakan 3 bulan lagi. Jika dia harus menunggu 6 bulan untuk keluar dari pengasingan, dia pasti akan melewatkan upacara tersebut. Yah, bagiku, upacara pemujaan leluhur ini bukanlah sesuatu yang istimewa, karena aku sudah sering berpartisipasi di dalamnya sebelumnya, dan aku tidak perlu berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur untuk membuktikan diriku. Kata Yesue, Yesiwen mengangguk, setuju bahwa memang demikian adanya. Banyak ahli muda dari keluarga cabang dan keluarga utama sangat ingin meraih ketenaran di upacara pemujaan leluhur, berharap menjadi terkenal dalam semalam. Namun, Ye Feng, Yesue, dan yang lainnya sudah terkenal selama bertahun-tahun dan tidak perlu membuktikan diri lagi di upacara pemujaan leluhur. Tidak heran Ye Zentian sebelumnya mengatakan bahwa dia akan mewakili Balai Penegakan Hukum untuk bersaing dengan para ahli dari organisasi lain. Awalnya saya mengira Yesue juga terlibat. Ternyata Yesue tidak akan menghadiri upacara penghormatan leluhur. Namun, ini bukan berarti Yesiwen bisa dengan mudah memenangkan kejuaraan, karena setiap tahun selalu ada kuda hitam yang muncul, dan selalu ada kuda hitam tersembunyi yang tidak diketahui siapapun yang akan melesat ke puncak. Awalnya aku berencana untuk menjalankan misi ini sendiri, tapi sekarang kau bisa melakukannya menggantikanku. Kata Yesue, misi macam apa ini? Tanya Yesiwen. Masih ada 3 bulan lagi sampai upacara pemujaan leluhur, yang merupakan waktu yang cukup baginya untuk menyelesaikan banyak tugas. Ini misi pembunuhan. Bab 1190 dia memiliki kata sifat khusus, monster. Ini perburuan. Kata Yesue, ada pengkhianat di keluarga Ye kita bernama Ye Kuohai. Meskipun dia bukan anggota Balai Penegakan Hukum kita, dia dulunya adalah anggota Balai Kegelapan. Di Balai Kegelapan, meskipun dia bukan tokoh berpangkat tinggi atau berpengaruh, dia memiliki beberapa rahasia. Kau mengerti pentingnya Balai Kegelapan, kan? Yesue menatap Yesiwen dengan mata berbinar. Yesiwen tentu saja memahami arti penting Dark Hall bagi keluarga Ye. Perbedaan terbesar antara Dark Hall dan organisasi lain adalah, meskipun memiliki reputasi yang hebat, sangat sedikit orang yang benar-benar dapat melihat orang-orang di Dark Hall. Mereka tidak pernah merekrut orang secara langsung dari dunia luar. Mereka memiliki standar perekrutan sendiri, dan orang biasa tidak dapat terlibat. Mereka adalah salah satu organisasi paling misterius di keluarga Ye. Sesuai namanya, Balai Kegelapan umumnya menangani hal-hal yang tidak dapat diungkapkan keluarga Ye kepada publik, seperti pengumpulan intelijen, manajemen mata-mata, pelatihan penyamaran, pembunuhan, tentara bayaran, dan banyak hal lainnya. Ini adalah organisasi yang sangat misterius dan umumnya berada langsung di bawah yurisdiksi kepala keluarga Ye. Namun, karena mereka telah melakukan begitu banyak hal yang mencurigakan, orang-orang di Aula Kegelapan memiliki jauh lebih banyak rahasia daripada organisasi lain. Tidak seperti rahasia Aula Penegakan Hukum, yang tidak menjadi masalah besar meskipun terungkap, rahasia Aula Kegelapan, begitu terungkap, dapat menyebabkan kegemparan besar. Misalnya, kematian mendadak dan tragis seorang pemimpin klan di aliansi 100 klan di pinggir jalan bisa jadi merupakan pekerjaan Aula Kegelapan.
Ini adalah rahasia utama dan tidak boleh pernah bocor. Jika aula penegakan hukum adalah penegak hukum yang berjalan di bawah sinar matahari, maka aula kegelapan adalah pengembara bayangan yang berkeliaran dalam kegelapan. Bagi keluarga Ye, keduanya sama pentingnya, hanya peran mereka yang berbeda. Ya, Ye Siwen mengangguk. Meskipun Balai Penegakan Hukum kita memiliki beberapa area kerja yang tumpang tindih dengan mereka, yang menyebabkan beberapa konflik secara teratur, pembelotan Ye Kuohai secara langsung terkait dengan apakah sejumlah besar rahasia keluarga Ye kita akan terungkap. Oleh karena itu, kita harus membunuhnya sebelum dia mengirimkan informasi intelijen, terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Kilatan dingin muncul di mata Ye Sue. Bagi Ye Sue, yang tumbuh di keluarga Ye, tidak ada yang lebih penting daripada keluarga Ye. Demi keluarga Ye secara keseluruhan, tidak ada yang tidak layak dikorbankan, apalagi nyawa seorang pembelot. Sebaiknya kita tangkap dia hidup-hidup. Jika tidak, bunuh dia di tempat. Ye Kuohai berasal dari aula kegelapan, dan dia ahli dalam pembunuhan dan pengawasan balik. Hati-hati, kata Ye Sue, tetapi kemudian dia tersenyum, yang jarang dilakukannya. Akan lebih baik jika kita bisa mencuri pujian sebelum aula kegelapan menemukannya. Meskipun semua orang memiliki sikap yang sama terhadap Ye Kuohai, sang pembelot, para anggota aula penegakan hukum dan aula kegelapan diam-diam bersaing dan memperebutkan kekuasaan. Jika mereka dapat menemukan keberadaan Ye Kuohai sebelum anggota Dark Hall, dan menangkapnya terlebih dahulu, maka mereka akan menjadi sasaran Dark Hall. Kalian juga bisa menengadah dan melihat, pengkhianat kalian telah ditemukan berkat bantuan kami. Baiklah, aku mengerti, kata Ye Siwen. Apakah aku akan pergi sendirian? Tentu saja tidak. Ye Kuohai kejam dan licik. Tidak aman baginya untuk pergi sendirian. Kami telah segera membentuk tim untuk menangkapnya. Kami akan segera berangkat setelah mendapatkan informasi pasti tentang Ye Kuohai. Jelas Ye Sue, jaringan intelijen keluarga Ye mencakup seluruh benua kuno terpencil. Namun, benua kuno terpencil begitu luas sehingga menemukan keberadaan Ye Kuohai tentu saja tidak mudah. Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Jika itu adalah kekuatan yang lebih kecil, mereka mungkin hanya akan menatap kosong, tak berdaya. Tetapi keluarga Ye luar biasa. Aula penegakan hukum memiliki badan intelijennya sendiri, belum lagi aula kegelapan. Salah satu bisnis aula kegelapan adalah menjual intelijen. Dalam hal badan intelijen, mereka bahkan lebih kuat daripada aula penegakan hukum. Oleh karena itu, jika aula penegakan hukum ingin menangkap Ye Kuohai sebelum aula kegelapan, mereka harus bertindak lebih cepat daripada mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan menunggu kabar, kata Ye Siwen. Karena ini adalah tugas yang melibatkan Ye Sue secara pribadi, ini pasti bukan tugas biasa. Dia perlu memanfaatkan waktu ini untuk mempersiapkan diri dengan baik dan menghemat energinya. Karena Ye Kuohai membelot dari aula kegelapan, dia pasti bukan orang biasa. Tanda pisah. Waktu berlalu hari demi hari, dan 3 hari berlalu begitu cepat. Selama 3 hari itu, Ye Siwen tinggal di halaman keluarga cabang kota Loye dan tidak keluar. Saat upacara pemujaan leluhur semakin dekat, semakin banyak ahli dari keluarga cabang bergegas ke kota Yingke, dan bahkan lebih banyak ahli dari keluarga utama juga kembali dari berbagai tempat. Bagaimanapun, ini adalah upacara pemujaan leluhur yang hanya terjadi sekali setiap 100 tahun, dan sangat penting bagi klan manapun. Melupakan sejarah sama saja dengan pengkhianatan, melupakan prestasi leluhur kita juga sama saja dengan pengkhianatan. Ye Junhai dan Ye Junyan juga mulai sibuk mengunjungi beberapa anggota klan yang sudah mereka kenal, yang juga merupakan kesempatan bagus untuk lebih dekat dengan mereka. Di halaman, Ye Siwen membentuk tangannya menjadi cakar naga dan dengan sekali cengkeraman, aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan, dan raungan naga samar keluar dari tangan Ye Siwen. Bahkan sebuah genggaman biasa pun bagaikan cakar naga raksasa yang mampu merobek kehampaan. Setelah sekian lama, akhirnya ia menyelesaikan pekerjaannya. Tepuk tangan dan sorak-sorai Ye Kiao terdengar dari samping. Wow, luar biasa. Kami telah berlatih teknik penangkapan naga agung ini sejak kecil, tetapi bahkan sekarang aku hanya bisa memahami sebagian kecil intinya. Kakak kedua baru berlatih beberapa hari, dan dia sudah menguasainya dengan sempurna. Aku khawatir bahkan ayah dan paman ketiga pun tidak sehebat kakak kedua. Jurus bela diri ini adalah jurus bela diri tingkat atas dari cabang kota daun gugur mereka, teknik penangkapan naga agung.
Meskipun kultivasi Ye Kiao Kiao dalam teknik penangkapan naga agung relatif dangkal, dia tetap memiliki wawasan dan sangat jelas bahwa untuk mencapai level Ye Xiwen, dia sendiri mungkin membutuhkan beberapa ratus tahun. Namun demikian, dia sangat puas karena teknik penangkapan naga agung ini adalah teknik tingkat surga, dan orang biasa tidak memenuhi syarat untuk menguasainya, apalagi berapa tahun yang dibutuhkan untuk menguasainya. Namun, ketika dia melihat bahwa Ye Xiwen telah tumbuh dengan kecepatan yang terlihat hanya dalam beberapa hari, dan bahwa keterampilan penangkapan naga agungnya telah mencapai tingkat kesempurnaan, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Tidak heran ayah dan paman ketiganya selalu mengatakan bahwa paman keduanya adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Jenius apa? Di hadapan kecemerlangannya, mereka semua omong kosong dan tidak layak disebut. Awalnya dia tidak percaya orang seperti itu ada, tetapi ketika dia benar-benar melihat Ye Xiwen mempelajari teknik penangkapan naga agung dengan begitu cepat, dia sepertinya sedikit memahaminya. Ada beberapa orang di dunia ini yang tidak bisa disebut jenius atau semacamnya. Mereka memiliki sebutan khusus, anak ajaib. Ye Mao dan Ye Kai, yang berdiri di samping, juga takjub melihat Ye Xiwen, yang telah menguasai teknik penangkapan naga agung hingga tingkat tinggi. Meskipun dia belum mencapai tahap penyempurnaan agung, dan bahkan mungkin sedikit kurang dari tahap penyempurnaan kecil, baru beberapa hari sejak Ye Junhai memutuskan untuk mewariskan teknik penangkapan naga agung kepada Ye Xiwen, dan dia telah mencapai tingkat seperti itu. Perlu dicatat bahwa Ye Junhai dan Ye Junyan telah berlatih selama lebih dari 2000 tahun dan baru saja mencapai puncaknya. Dengan kecepatan ini, Ye Xiwen mungkin akan menyusul keduanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ye Xiwen hanya tersenyum. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi pastinya dia sendiri tahu. Mustahil untuk mengejar Xing dan 2 orang lainnya dalam waktu 1 tahun. Teknik penangkapan naga agung ini adalah teknik tingkat surga. Ye Junhai pernah menyebutkan kepada Ye Xiwen bahwa ayahnya pernah mengandalkan teknik penangkapan naga agung ini untuk mengalahkan semua anggota muda keluarga Ye. Bahkan di antara teknik-teknik tingkat surgawi, teknik penangkapan naga agung sangatlah ampuh. Menurut aturan keluarga Ye, teknik yang dipelajari dari perpustakaan keluarga Ye tidak boleh diwariskan, terlepas dari apakah seseorang adalah anggota keluarga Ye atau bukan. Jika seseorang ingin mempelajarinya, caranya sangat sederhana, seseorang dapat menggunakan poin kontribusi keluarga Ye. Beberapa keluarga cabang memiliki aturan yang sama, seseorang dapat menggunakan poin kontribusi keluarga cabang untuk menukarnya dengan beberapa teknik seni bela diri unik. Tentu saja, jika seni bela diri dipelajari secara privat dari luar, maka tidak tunduk pada aturan ini. Pemilik seni bela diri juga dapat menyumbangkannya kepada keluarga. Setiap kali teknik dipelajari, pemilik akan menerima persentase poin kontribusi tertentu, yang dapat cukup besar seiring waktu. Teknik penangkapan naga agung ini sebenarnya diperoleh Ye Junsan dari reruntuhan kuno. Dia tidak memilih untuk mewariskannya kepada keluarganya atau memungut biaya untuk itu. Sebaliknya, dia mengajarkannya kepada Ye Junhai, Ye Junyan, dan yang lainnya tanpa ragu-ragu. Namun, meskipun Ye Junhai dan Ye Junyan cukup berbakat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Ye Junsan. Baru sekarang mereka menguasainya, sementara Ye Junsan telah terkenal di seluruh dunia karena teknik penangkapan naga agungnya. Sekarang setelah teknik penangkapan naga agung diwariskan kepada Ye Xiwen, itu dapat dianggap sebagai pengembalian kepada pemiliknya yang sah. Namun, kedua orang yang telah mengunjungi teman lama mereka selama 2 hari terakhir mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Ye Xiwen dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu, mendekati tahap penyelesaian kecil. Hanya Ye Xiwen yang paling tahu bahwa dia telah mengandalkan ruang misterius untuk menguasai teknik penangkapan naga agung hingga tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Namun, hal ini harus dibayar dengan sejumlah besar kristal spiritual, yang terbakar dengan kecepatan hampir 1 juta kristal spiritual per hari. Setelah hanya beberapa hari kultivasi, kekayaan di seluruh cermin asal surgawi telah menyusut secara signifikan, menyisakan kurang dari 10 miliar kristal spiritual baginya. Meskipun ini masih banyak bagi orang lain, bagi Ye Xiwen, itu sudah mendekati batas peringatan. Oleh karena itu, dia semakin bersemangat untuk menjalankan misi dan mendapatkan kristal spiritual untuk menutupi kekurangan kristal spiritual. Tanpa dukungan kristal spiritual, kecepatan kultivasinya akan turun ke tingkat yang mengerikan. Tepat pada saat itu,
Kabar akhirnya datang dari Balai Penegakan Hukum bahwa keberadaan Ye Kuohai telah ditemukan, yang berarti Ye Xiwen akhirnya akan memulai perjalanannya kembali.